Jadi ahwal itu adalah jamak dari hal yang berarti keadaan atau situasi kejiwaan. State begitu ya, situasi keadaan. Jadi istilah maksudnya adalah keadaan. Secara terminologi ahwal itu berarti keadaan spiritual yang menguasai hati. Hal masuk dalam hati sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah. Menurut pendapat Al-Qushairi itu mengatakan bahwa pada dasarnya makomat itu adalah upaya, sedangkan hal itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah sehingga hal itu datang tidak ditentukan oleh waktu tertentu. Selanjutnya, hal itu menurut pendapat Harun Nasution, hal itu merupakan keadaan moral seperti perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Nah, hal bisa disebut sebagai seperti khauf, rendah hati, tawadu, patuh, takwa, ikhlas, rasa berteman, uns, gembira hati, berterima kasih atau syukur, begitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan ahwal. Yang pertama itu adalah khauf. Yang kedua roja. Yang ketiga tawadu. Yang keempat ikhlas. Yang kelima takwa. Yang terakhir syukur. Dan puncaknya adalah mutmainnah. Baik, hal itu saya akan jelaskan satu persatu ya. Hal yang pertama itu adalah khauf. Khauf itu diartikan sebagai rasa takut. Takut yang amat mendalam. Seorang sufi itu misalnya sedang riyadhah dan mujahadah, yaitu menampaki makomat diberi keadaan khauf atau hal khauf ya. Nah, kemudian maka seluruh tubuhnya itu penuh rasa takut kepada Allah, seperti misalnya takut atas siksaan, takut dosa, kemudian takut jauh dari Allah begitu. Jadi kesehariannya itu hanya menangis. Nah, begitu. Kemudian kita lanjutkan pada roja. Roja itu adalah harapan sangat besar. Khauf dan roja ini tuh saling beriringan. Jadi harapan sangat besar atas rahmat dan kasih sayang, nikmat surga Allah. Jadi keduanya itu harus ada dalam diri manusia. Sufi mengibaratkan seperti kepakan dua sayap yang ada pada seekor burung. Nah, itu mengibaratkan seperti itu. Jadi bisa terbang tinggi, kepakan sayapnya itu ketika stabil, antara khauf dan rojaknya itu stabil. Jadi ketika seorang sufi itu didominasi takut yang berlebihan terhadap dosa yang telah diperbuat, takut berlebihan terhadap neraka, takut siksaan Allah, maka cenderung putus asa. Nah, jadi harus seimbang. Jadi kemudian ini jika misalnya khauf tidak didampingi oleh roja, maka akan merasa sangat jauh dari Allah. Nah, begitu pula orang yang sangat didominasi roja, maka akan cenderung gagal, akan menyepelekan kewajiban yang ditanggung oleh dirinya. Misalnya tidak sholat, Allah maha pengampun, bisa dikodok, bisa tobat lagi. Bisa tobat lagi begitu ya. Jadi merasa diampuni Allah. Artinya menyepelekan kewajiban Allah, maka khauf dan roja itu harus seimbang, tidak bisa saling, misalnya salah satunya saling mendominasi begitu. Selanjutnya adalah tawadu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika keluar rumah kemudian merasa lebih rendah. Siapapun yang engkau ketemu itu merasa dirinya rendah. Contohnya itu dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Misalnya ketemu anak muda itu merendahkan diri, yakni merasa anak muda tidak banyak dosa, sedangkan dia banyak dosa. Karena misalnya kalau anak yang baru lahir atau masih muda, masih suci, belum banyak dosa, belum banyak ketemu dosa, jadi merasa begitu, seolah-olah merasa begitu, itu contohnya begitu. Nah, mencari kesalahan diri sendiri. Jadi tawadu itu ya begitu, mencari kesalahan diri sendiri dalam arti tidak negatif ya, tetapi ya tadi semacam introspeksi, tahu diri begitu ya.
Kemudian selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas itu semua amal ibadah itu hanya untuk Allah. Ya ini apa? Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Nah, begitu. Kalau takwa, takwa itu adalah meyakini, menjaga diri. Begitu ya, takwa. Selanjutnya adalah syukur. Syukur itu apa? Sabar itu pasangannya adalah syukur. Jadi muslim itu hidupnya sederhana saja antara yang sabar dan syukur. Jadi ya begitu kayak tadi, khauf roja seimbang, sabar dan syukur seimbang. Ketika ditimpa musibah ya sabar, ketika ditimpa nikmat ya bersyukur. Jadi apa makna syukur yang sesungguhnya? Yakni menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebagaimana mestinya. Jadi maka tidak hanya ungkapan alhamdulillah di mulut. Contohnya misalnya nikmat mata. Mata itu digunakan untuk apa? Tentu digunakan untuk melihat, digunakan sebagaimana fungsinya. Misalnya untuk melihat, untuk mencari ilmu, untuk membaca Quran. Nah, syukur itu merupakan nikmat dari Allah. Jadi syukur sejati yang bagaimana? Misalnya ketika uh, merasa antara nikmat yang didapat dan untuk mensyukuri nikmat itu tidak artinya bisa seimbang begitu ya. Jadi antara nikmat yang diperoleh dan cara mensyukuri atau cara menikmatinya itu saling seimbang atau memadai, keduanya itu saling, jadi tidak kemudian ketika mendapatkan kenikmatan merasa senang terus dihabiskan atau bahkan tidak peduli sesama, kemudian ketika mendapatkan kenikmatan diperlihatkan ke banyak orang malah nanti menimbulkan sikap riya begitu ya. Nah itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah mutmainnah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.